Kota Padang adalah salah satu kota di Sumatera Barat yang dulunya etnis Tionghoanya itu banyak banget. Kota Padang itu terdiri dari beragam etnis dan hubungan antar etnisnya itu baik-baik guys. Toleransinya juga cukup tinggi. Teman-teman pasti familiar ya dengan Inpres nomor 14 tahun 1967. Inpres tersebut itu ada pada zaman Orde Baru yang membatasi aktivitas agama, adat, dan tradisi Tionghoa di muka umum. Jadi pas zamannya Orde Baru itu kalau ngerayain Imlek itu cuman bisa di dalam rumah, tidak boleh hingar-bingar kayak sekarang gini, ndak boleh ya. Tapi di Padang, pemerintah Padang dan masyarakat Padang meskipun dia itu non Tionghoa pada saat itu, dia itu nggak terlalu mengikuti aturan tersebut. Diperbolehkan orang masyarakat Tionghoa itu untuk berpesta dan menjalankan adat istiadatnya di bawah naungan perhimpunan marga. Jadi misalkan ya kalau misalkan mau ngadain pesta besar-besaran di dalam gedung itu masih boleh. Bahkan pada saat Padang itu merayakan ulang tahunnya, dia manggil barongsai. Hubungan antar etnis antara Minang, Tionghoa, Padang itu terlihat berbeda dibanding masyarakat lain di Indonesia dan ini menarik sekali untuk dibahas. Yuk tak bahas di video ini. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos Wangchong ini minggu ini sudah close PO ya guys. Kalau sudah close PO itu sudah tidak bisa diorder. New release bulan ini gambar Wangchong pemanah terbaik nomor 1 zaman 3 negara. Ini ikonik banget nih, kakek-kakek bawa bosor, siapa lagi kalau bukan Wangchong. Selain Wangchong ada juga karakter-karakter Tiongkok lain seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Pu. Karakter-karakter non Samkok juga ada seperti Dewi Kwan Im, Jin Se Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Available di Tokped sama Shopee, cuman sampai tanggal 8 Oktober. Selain kaos oblong, ada juga varian polo shirt. Kaos oblong sendiri ada 2 macam, standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu apa bedanya standar sama premium, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yuk segera di check out. Okay, let's start! Tidak ada catatan yang pasti ya kapan orang-orang Tionghoa itu pertama kali datang ke Padang. Diperkirakan di abad ke-17. Mereka itu berlabuh di pantai barat Sumatera. Mereka berlabuh lebih dulu dari Belanda dan Inggris. Motif mereka itu juga nggak kayak Belanda sama Inggris ya. Motif mereka itu cuma satu, dia kepingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena di Tiongkok sana itu susah banget hidupnya. Jadi nggak ada niatan pengen menjajah dan lain-lain itu tidak ada. Bukan cuma di Indonesia ya, orang-orang Tiongkok itu juga merantau di seluruh dunia. Pada tahun 1630, kapal-kapal Tiongkok itu berlabuh di sekitar perairan pantai barat Sumatera. Di sana mereka itu berlabuh dan kota yang paling ramai banyak etnis Tionghoanya itu kota Pariaman. Di Pariaman itu banyak etnis Tionghoa yang banyak menjual kebutuhan pokok karena etnis Tionghoa itu seneng banget dalam berdagang. Kebanyakan yang mereka jual adalah garam. Pada tahun 1633 mulai ada etnis Tionghoa yang menetap di Pariaman. Pada tahun 1664 Belanda itu datang ke Padang. Itu masih VOC ya pada saat itu Belanda. Belanda itu kepengen menjadikan Padang itu sebagai pusat perdagangan di wilayah pantai barat Sumatera. Bahkan Belanda itu sudah mendirikan benteng di Padang. Karena Belanda kepengen menghidupkan Padang, tentu saja dia itu ngadain kayak promo-promo, fasilitas-fasilitas, bagaimana menarik orang supaya beraktivitasnya itu bukan di Pariaman tapi di Padang. Tentu saja orang-orang banyak yang tertarik, etnis Tionghoa juga banyak yang tertarik dan mulai untuk menetap di Padang. Pada tahun 1673 ada catatan yang mengatakan bahwa ada nahkoda Banten dari Tiongkok yang menetap di Padang bersama dengan etnis Tionghoa lainnya. Mereka itu
tinggal di pemukiman dan mengelompok di kawasan sekitar pinggir Batang Arau. Mereka membeli tanah dari penguasa lokal yang disebut Panglima Raja. Pada awal ke-19 perdagangan kan mulai berkembang. Etnis Tionghoa itu mulai ada ekspor. Dia melakukan perdagangan dengan negara-negara luar seperti Penang, Malaka, dan Singapura. Di Padang itu gubernur pantai barat Sumatera yaitu Andreas Victor Michel itu mendorong orang asing terutama etnis Tionghoa ya, karena dia mikir wah orang Tiongkok itu pinter banget dalam dagang nih. Dia pengen mengundang mereka itu tiba di Padang untuk meningkatkan persaingan, meningkatkan perdagangan di kota Padang. Pemerintah VOC itu ngasih banyak kemudahan, ngasih fasilitas kepada orang-orang asing yang tinggal di Padang. Berharap Padang itu penduduknya padat. Pada tahun 1829 sudah ada 4 pialang Tionghoa yang terkenal, yaitu Li Heng, Li Ma Chao, Li Xing, dan Hua Chao. Pada tahun 1833 setidaknya ada 700 orang Tionghoa di Padang yang tergolong kaya. Padang pada zaman itu berjaya banget sampai jadi pusat perdagangan di Pulau Sumatera. Perusahaan Belanda itu banyak banget, menjamur banget dan makmur. Banyak bangsa asing berdagangan, ya terutama etnis Tionghoa. Menurut Ensiklopedia Britania, di Padang pada abad ke-19 itu sudah ada 2.000 rumah dan 15.000 penduduk. Sebanyak 500.000 penduduk itu sudah termasuk orang Tionghoanya ya guys ya. Peneliti sejarah orang Tionghoa yaitu Ernie Wati yang meneliti tentang orang Tionghoa yang berada di Padang itu bilang awalnya orang Tionghoa itu menetap di salah satu sisi di Batang Arau atau ke arah muara yang kini bernama Pondok. Bukan mereka itu mengelompok nggak mau membaur gitu, bukan ya guys ya. Soalnya pada masa itu, pada masa Belanda itu memang orang-orang etnis Tionghoa itu dikelompokkan di satu pemukiman, harus tinggal di sana. Di pemukiman itu nanti dipilih yaitu Kapitan Cina, yang mana Kapitan Cina itu kayak pemimpinnya etnis Tionghoa. Aturan mainnya VOC itu kayak gitu. Karena banyak banget etnis Tionghoa yang menetap di sana dan etnis Tionghoa itu banyak yang memeluk agama Konghucu. Akhirnya di pemukiman tersebut dibuat kelenteng-kelenteng, salah satunya itu kelenteng Dewi Kwan Im, tapi sekarang sudah tidak ada ya kelentengnya itu. Dan mulai banyak kelenteng-kelenteng yang lain. Teman-teman kan tahu ya, orang zaman dulu itu prinsipnya banyak anak banyak rezeki. Suka banget ya sama keluarga besar, itu suka banget bikin anak itu sebanyak-banyaknya. Kalau ngasih makan mah gampang, Indomie cuma 3.000. Mereka pada saat itu tidak mementingkan yang namanya pendidikan. Orang-orang sekarang itu males punya anak kan, yang mahal itu sekolahnya, iya kan. Populasi Tionghoa itu meningkat lumayan besar di Padang. Ditambah lagi di tahun 1900, VOC itu melonggarkan izin masuk orang Tionghoa. Sehingga ya banyak banget imigran-imigran dari Tiongkok ke Padang. Di tahun 1905 itu ada 5.000 etnis Tionghoa di Padang. Di tahun 1920 membengkak. Ada 8.516 etnis Tionghoa di Padang yang merupakan 14% dari populasi kota. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, etnis Tionghoa itu terbagi jadi 3 kelompok. Ada yang pro Belanda, ada yang pro Indonesia, ada yang netral. Gara-gara segelintir etnis Tionghoa yang pro Belanda, di penghujung tahun 1945 terjadi pembakaran rumah orang-orang Tionghoa di Padang. Setelah kedaulatan Republik Indonesia, Presiden Soekarno itu sampai nawarin etnis Tionghoa itu 3 pilihan. Kamu mau jadi warga negara apa? Warga negara Tiongkok, Belanda, atau warga negara Indonesia. Presiden Soekarno juga menghentikan masuknya imigran-imigran dari mana saja, terutama dari Tiongkok ya, ke Nusantara. Jadi kalau zaman dulu, zaman Belanda itu malah disuruh masuk, dikasih fasilitas ini itu. Kalau setelah kemerdekaan itu tambah dihalangi, dipersulit masuk menjadi
warga negara Indonesia itu susah banget. Setelah itu berangsur-angsur kondisi politik Indonesia mulai membaik, keamanannya juga mulai membaik. Di Padang orang-orang dari berbagai macam etnis sudah mulai membaur dan mereka itu bersahabat dengan baik. Pada saat tragedi Mei 1998, pada saat etnis Tionghoa itu mendapat perlakuan yang tidak baik di beberapa kota, di Padang sendiri itu tidak ada laporan tindak kekerasan atau tindak kriminal terhadap etnis Tionghoa. Asimilasi mereka itu bagus banget. Sempat pada 30 September 2009 terjadi gempa bumi di Padang yang mengakibatkan banyak etnis Tionghoa itu yang pergi ke daerah lain. Hal tersebut berakibat pada menurunnya populasi orang Tionghoa di Padang. Pada tahun 2010, menurut sensus, etnis Tionghoa di Padang itu cuma 1,1% dari penduduk kota. Beda ya, pas zamannya Belanda itu sampai 14%. Ini nurunnya itu drastis banget. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau diskusi, nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.